merupakan tol di atas perairan yang terpanjang, terindah, dan tercepat dalam pengerjaannya karena harus selesai dalam waktu kurang dari 18 bulan sebelum KTT APEC berlangsung. Tujuan jalan tol ini adalah yang pertama ingin menyelesaikan masalah transportasi kemacetan yang ada di Bali. Yang kedua akan mengangkat ekonomi yang ada di Bali. Yang ketiga akan mempermudah transportasi para turis yang datang ke Bali. 1 Maret 2012, pembangunan tol Bali dimulai. Upacara adat Mecaru dilakukan. Masyarakat Bali menyambut antusias pembangunan tol yang untuk pertama kalinya seraya menghaturkan doa keselamatan kepada Sang Hyang Widi. Sebagai pemegang hak pengusahaan mulai dari perencanaan teknis, pendanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan, PT Jasa Marga Bali Tol membagi pembangunan menjadi 4 paket yang bekerja secara paralel dan simultan untuk mempercepat pekerjaan. Paket 1 terletak di STA 0 sampai dengan STA 2970 Main Road dan persimpangan sebidang dengan jalan bypass Ngurah Rai. Paket 2 mulai dari STA 2970 sampai dengan STA 5308 Main Road atau jalan utama. Paket 3 STA 5308 sampai dengan STA 692 Main Road, Simpang Susun Ngurah Rai, persimpangan sebidang Bundaran Ngurah Rai, dan jalan akses dari STA 0 sampai dengan STA 1597. Sementara paket 4 mulai STA 692 sampai dengan STA 8122 Main Road, Simpang Susun Benoa, pelebaran akses pelabuhan STA 0 sampai dengan STA 2200 dan persimpangan Pesanggaran di bypass Ngurah Rai. Sebelum 27 Juni 2013, visi konstruksi harus selesai. Dengan tantangan pembangunan di atas perairan, faktor cuaca, dan sumber bahan baku yang jauh, mampukah para kontraktor menyelesaikan proyek ini tepat waktu? Jasa Marga yang tergabung dalam konsorsium 7 BUMN dihadapkan pada tantangan waktu, hambatan teknis, dan titik lokasi. Untuk menyiasati waktu pengerjaan yang sangat singkat, pembangunan dibagi menjadi 4 paket. Paket 1 dikerjakan oleh Adikarya, paket 2 dan paket 4 dikerjakan oleh Waskita Karya, sedangkan paket 3 dikerjakan oleh Hutama Karya. Jembatan ini mengusung konsep Green, Strong, and Beautiful. Sementara sistem kontrak yang diberlakukan adalah Design and Build, di mana masing-masing kontraktor melaksanakan sendiri perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan di bawah koordinasi PT Jasa Marga Bali Tol. Digunakan jenis kontrak Design Build atau rancang bangun ya. Itu rasanya jenis kontrak pertama kali diterapkan di Indonesia ya untuk bidang-bidang jalan ya. Jadi di situ memang yang biasanya desain tuh atau perencanaan disiapkan oleh pengguna jasa. Nah ini semua desain disiapkan oleh penyedia jasa gitu. Itu hal yang baru. Artinya memang kontraktor harus memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan teknis tuh ya. Dari mulai survei sampai penyiapan desain detail. Pada tahap awal desain tol, kontraktor dihadapkan pada kendala. Lahan yang digunakan untuk membangun roundabout atau bundaran bersinggungan dengan terdapatnya pura yang tidak mungkin direlokasi. Kontraktor pun mengubah desain roundabout menjadi sedikit bergeser agar tidak mengenai bangunan pura, yang menyebabkan bentuk roundabout menjadi tidak bulat sempurna. Hal ini dilakukan demi menghormati kearifan lokal. Proses pembangunan pun akhirnya dimulai. Pembangunan jembatan terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari pemancangan, pemotongan tiang pancang,
pemasangan pile head ataupun pile cap, pemasangan girder, pemasangan slab, penyambungan slab, pemasangan parapet atau pembatas jalan, pengaspalan, hingga pemasangan rambu-rambu, marka dan lampu jalan, serta pembangunan gerbang tol. Seluruh tahapan pekerjaan ini dilakukan secara paralel, semua kontraktor paket bekerja dalam waktu yang bersamaan dan dikerjakan secara simultan, yang artinya selama proses pemancangan berlangsung, proses lainnya seperti produksi dan pemasangan pile head ataupun pile cap, slab, serta persiapan pengaspalan juga dilakukan. Kondisi ini mengharuskan pasokan material yang juga paralel dan simultan. Seluruh proses pekerjaan tersebut diawasi oleh konsultan Quality Assurance. Quality control yang kami lakukan di sini adalah kami menjamin bahwa pengendalian mutu di proyek ini berjalan dengan semestinya. Jadi kami sebagai Quality Assurance selalu melakukan audit, baik itu secara berkala maupun secara random. Apabila kontraktor melakukan penyimpangan-penyimpangan, kita akan menerbitkan semacam NCR, Non-Performance Report, adalah ketidaksesuaian di lapangan. Nah, seperti tes-tes yang dilakukan oleh kontraktor, kita juga melakukan tes sendiri. Kita mengadakan cross-check antara pekerjaan kontraktor yang dilaksanakan dengan hasil tes kita. Sebelum memulai pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan site installation yang didasarkan pada metode pekerjaan oleh masing-masing paket. Pemancangan PC pile atau tiang pancang kemudian dilakukan pada koordinat titik-titik pancang yang telah ditentukan. Satu tiang pancang berukuran 12 meter ditanam ke dalam laut dengan kedalaman pemancangan antar paket yang bervariasi, mulai dari 2 hingga 4 tiang pancang. Pada sambungan tiang pancang dilakukan pengelasan agar rata dan terintegrasi sempurna. Untuk penyempurnaan sambungan diberikan perlindungan High Density Polyethylene atau HDPE yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu Petropaste, Petrotape, dan HDPE itu sendiri. Air laut itu kan sangat besar pengerusakannya terhadap besi, terutama logam. Sambungan tiang pancang ini terbuat dari baja. Nah, ini harus dilakukan proteksi yang juga merupakan ekstra pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor. Untuk mengetahui daya dukung tiang terhadap beban dinamis aksial, maka dilakukan pile driving analysis test. Tiang-tiang pancang yang telah tertanam sempurna kemudian dipotong sesuai dengan elevasi yang telah direncanakan. Terdapat 14.000 titik tiang pancang, tidak kurang dari 90%-nya harus diratakan dengan cara dipotong, yang dikerjakan dengan tangan manusia. Seluruh material tiang pancang ini didatangkan dari Pulau Jawa, seperti Subang, Karawang, Surabaya, dan Pasuruan. Mengingat waktu pengerjaan yang tidak banyak, distribusi tiang pancang dilakukan melalui darat. Kendalanya kemarin kita sebenarnya bukan lewat darat, kita lewat laut. Pada saat kita mobilisasi alat kumpulan tiang panjang tadi dari laut, kita bawa dari Tanjung Priuk, dibawa ke sini, ternyata kendala ada di Priuk. Ternyata di situ semua transportasi sangat tergantung oleh antrian dari ponton tersebut. Sama pada saat kita ngambil pindah ke lokasi Cirebon, ternyata kendalanya sama. Antar tiang pancang ini kemudian dihubungkan dengan pile head atau pile cap, berfungsi sebagai dudukan slab atau lantai jalan yang akan dipasang di atasnya. Pembangunan jembatan di tengah laut yang terdapat di paket 2 menghadapi tantangan tersendiri, khususnya pada saat pemasangan girder. Material beton sepanjang 30 meter dengan berat 100 ton diangkat dari pabrik di darat menuju ke tepi laut. Kemudian dibawa ke lokasi di tengah laut dengan menggunakan ponton. Girder ini lalu diangkat oleh 2 buah crane
berkapasitas angkat masing-masing 150 ton dengan perlahan dan sangat hati-hati. Tingginya resiko pada saat pemasangan menuntut ketekunan dan disiplin yang tinggi pula agar tidak membahayakan pekerja. Material beton seperti pile head atau pile cap dan slab diproduksi sendiri dengan membangun pabrik precast di lokasi. Dibawa ke titik lokasi di laut dengan ponton untuk dilakukan erection menggunakan crane dan launcher gantry. Sebagian juga dikerjakan dengan cara cast in situ atau cor di tempat. Antar slab kemudian disambung dengan pengecoran. Untuk memperkuat struktur pile cap, pada pondasi jembatan dipasangkan ring beam. Ring beam ini fungsinya pertama adalah menghubungkan penahan gempa tadi dengan tiang-tiang yang lain. Yang kedua adalah memotong kelangsingan tiang yang tadinya cukup tinggi karena ini bukan hanya di bawah tapi masih masuk ke dalam tanah. Titik inflection point-nya 5-7 meter. Dengan diberikan ring beam tambahan ini, maka kelangsingan tiang dipotong sehingga tiangnya menjadi lebih kaku dan stabil dalam menahan beban gempa. Lokasi pembangunan Tol Bali yang berada di atas perairan menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaksana proyek. Kedalaman air laut yang kurang maksimal membuat distribusi material menjadi sulit. Penggunaan ponton besar yang tidak seimbang dengan volume kedalaman air beresiko kandas. Selama pembangunan Tol Bali berlangsung, para kontraktor terus-menerus dihadapkan pada kendala distribusi material dari darat ke laut dikarenakan kedalaman air laut yang tidak maksimal serta kondisi pasang surut yang ekstrim. Ponton-ponton besar yang digunakan untuk mengangkut material tidak bisa leluasa bergerak. Jadi di sini pasang surutnya itu kalau dia surut, dia sampai ke dasarnya, dasar lautnya terlihat, sehingga ponton kami nggak bisa bekerja. Nah, tapi kadang-kadang kalau dia pasangnya juga nggak maksimal. Itu yang paling umum sering terjadi kalau yang di sini dinamakan masa konda. Masa konda itu dalam satu periode bisa kena sampai 3-4 hari dia, 3-4 hari. Dengan adanya tantangan seperti ini, ya kami siasati. Tabel perkiraan pasang surut merupakan modal utama bagi masing-masing kontraktor, khususnya paket 2 yang letaknya di tengah laut. Jadwal perkiraan pasang surut menjadi acuan kapan pekerjaan serta distribusi material bisa dilakukan. Jadi modal kami satu lembar tiap bulan lamaran BMKG itu ya, yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut juga bisa, itu buku itu satu lembar setiap bulannya itu dari ramalan pasang surut itu kami untuk kerja. Jadi setiap awal bulan kami selalu masang mulai dari ruang pelaksana, ruang kami sendiri, ruang teknik. Jam berapa kita harus ke laut, jam berapa kita harus mulai berhenti, itu yang kita pegang. Kalau nggak ada itu kita pernah kandas tanpa menggunakan atau mengikuti aturan yang ada itu, ponton-ponton kita kandas. Untuk mengatasi kendala pasang surut tersebut, serta untuk mempermudah distribusi material, maka dilakukan metode pengurukan atau penimbunan sementara menggunakan limestone. Timbunan ini akan dikembalikan seperti semula setelah pekerjaan selesai. Pada waktu mengerjakan timbunan, kami menggunakan plastik protektif untuk melindungi agar pencemaran akibat material timbunan yang ada kami timbun tidak mencemari kemana-mana. Kekhawatiran terhadap metode pengurukan yang akan berdampak pada lingkungan tidak terjadi. Untuk mengganti pohon mangrove yang terkena proyek, Jasa Marga Bali Tol telah melakukan penanaman kembali. PT Jasa Marga Persero sebagai pemegang saham juga telah menanam lebih dari 16.000 pohon mangrove. Penanaman mangrove melibatkan kalangan pelajar,
mahasiswa, komunitas pencinta lingkungan, serta kalangan akademisi. Selain itu, untuk menjamin tidak adanya kerusakan terhadap ekosistem laut, setiap 6 bulan sekali kontraktor memberikan laporan kepada Badan Lingkungan Hidup untuk memantau kualitas air laut. Selasa, 26 Februari 2013, sekitar jam 14.45 hingga 15 waktu Indonesia Tengah, terjadi angin kencang di kawasan Renon Denpasar dan Kuta Badung yang disertai hujan lebat. Kecepatan angin meningkat drastis, mencapai 35 knot atau 60 hingga 70 km per jam, di mana kecepatan normal berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Pengaruh badai Rasti yang muncul di perairan Samudra Hindia melanda Bali, mengakibatkan angin kencang dan gelombang setinggi 3 meter di perairan Bali. Pekerjaan tol Bali untuk beberapa saat terpaksa dihentikan. Badai itu tiba muncul, pekerja kita takut. Bahkan kemarin tenda-tenda yang kita buat itu berterbangan semua, sehingga pekerja merasa gak nyaman, sehingga mereka berlarian. Untuk mengejar ketertinggalan waktu akibat badai Rasti, para kontraktor terus bergulat menaklukkan kondisi pasang surut serta melakukan berbagai upaya percepatan, baik dalam penyediaan precast maupun tahap precast erection. Kita waktu itu terkena kendala ada badai Rasti sehingga kita terjadi terlambatan, sehingga kontraktor diminta untuk melakukan percepatan. Mereka mengadakan atau menambah alat sehingga pasokan dari luar Jawa itu kayak tiang pancang itu harus juga seimbang sehingga bisa dilaksanakan dengan baik gitu loh. Setelah slab atau lantai jalan terpasang, tahapan selanjutnya adalah pemasangan parapet atau pembatas jalan. Memasuki tahap pengaspalan, seluruh material alam yang digunakan didapatkan dari Bali. Sementara aspalnya sendiri didatangkan dari Surabaya. Tidak kurang dari 50.000 ton lebih aspal digunakan untuk melapisi bangunan beton ini yang dikerjakan tanpa henti sepanjang siang dan malam hari. Pada tahap pembangunan plaza tol, desain gerbang tol diwajibkan menggambarkan budaya Bali. Nah, dalam prinsip bangunan di Bali harus ada unsur kepala, badan, dan kaki. Nah, sehingga pada saat kami ingin mewujudkan pembangunan gerbang tol yang modern tetapi tetap bernuansa Bali, nah, kami bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Bali membuat suatu komite desain, kemudian kontraktor yang memang desain and build, kami tempatkan ada partner lokal yang membantu kontraktor, membantu perencanaan kontraktor untuk mendesain. Nah, dari 3 desain yang disampaikan oleh kontraktor ini diolah oleh komite desain tadi dan dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nanti akan menghasilkan bangunan gerbang tol yang tetap bagus, indah, modern, dan bernuansa kebalian. Di samping menyediakan jalur mobil, tol megah ini juga menyediakan lajur khusus untuk motor. Dilengkapi fasilitas elektronik payment dan CCTV untuk memantau kondisi arus lalu lintas. Menimbang kondisi kecepatan angin di atas jembatan yang fluktuatif, pengelola juga mempersiapkan monitor kecepatan angin. Penutupan jalan akan dilakukan manakala kondisi angin tidak kondusif dan beresiko tinggi terhadap keselamatan pengendara. Kami mengimbau agar masyarakat nanti berkendara sesuai dengan aturan lalu lintas yang ada. Kami ingin menjadikan jalan tol ini adalah daerah pembelajaran untuk lalu lintas, daerah tertib lalu lintas, sehingga nanti apa yang diterapkan di dalam jalan tol ini mudah-mudahan akan menjadi suatu pola pembelajaran dimanapun para pengendara ini berkendara di seluruh Bali ini. Menandai selesainya pembangunan, dilakukan upacara adat melaspas sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memohon agar pembangunan tol ini memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita terima adanya jalan
tol di atas perairan ini sebagai suatu jawaban terhadap permasalahan khususnya kemacetan jalan raya. Menandai peresmian Tol Bali, pada 23 September dilakukan penekanan tombol oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden juga memberikan nama untuk tol pertama di Bali ini dengan nama Tol Bali Mandara. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa, yang selanjutnya saya sebut dengan Bali Mandara, yang bermakna Bali yang agung dan juga Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Dengan resmi saya nyatakan dimulai penggunaannya. Jalan Tol Bali Mandara kini telah beroperasi dan melayani masyarakat dan telah sukses menunjang pelaksanaan KTT APEC di Bali pada bulan Oktober 2013 yang diikuti oleh 21 negara. Tol Bali Mandara juga telah dilalui oleh kontestan Miss World dari 130 negara. Untuk pertama kalinya, sebuah megastruktur terbentang di atas perairan Pulau Bali. Eksotisme alam Bali kini semakin lengkap dengan jembatan raksasa, sebuah mahakarya anak bangsa yang berdiri indah. Salah satu aset yang kini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali. Sektor pariwisata yang selama bertahun-tahun telah menjadi penyangga bagi perekonomian Bali tentunya akan semakin menggeliat dengan adanya akses jalan yang aman, nyaman, dan indah. Terima kasih Anda telah menyaksikan mega konstruksi Jasa Marga Bali Tol yang dipersembahkan oleh Jasa Marga.